Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aiza Jundana dari jurusan S1 PGSD kelas A4 semester 3. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang misteri makam gantung Pasanggerahan Joyodigdan. Nah, makam ini terletak di Provinsi Jawa Timur, di mana selain makam Bung Karno sebagai wisata edukasi dan ziarah yang menjadi wisata unggulan, ada wisata sejarah yang terkenal di Kota Blitar, yaitu Pasanggerahan Joyodigdan. Memang tidak banyak orang yang begitu mengenal nama tersebut karena tidak ada dalam buku sejarah. Namun, Pasanggerahan Joyodigdan ini sangat terkenal di Blitar, Jawa Timur karena misteri makam gantungnya. Nah, lokasi Pasanggerahan Joyodigdan ini terletak tepat di Jalan Melati nomor 43, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Tepatnya di seberang Jalan Raya Utama. Rumah yang disebut juga dengan Pasanggerahan Joyodigdan ini selalu dalam keadaan tertutup. Tetapi, pengunjung bisa masuk jika gerbang terbuka dan langsung ke belakang menemui penjaga rumah. Pasanggerahan ini sudah tidak ditempati oleh siapapun. Hanya ada sepasang suami istri penjaga yang tinggal di dekat teras belakang rumah. Mereka pun tak segan menjelaskan tentang sejarah rumah tersebut, bahkan tak segan mengantar pengunjung ke lokasi kuburan Joyodigdan. Rumah ini dikelilingi dengan tanah yang sangat luas, bahkan Joyodigdan beserta kerabat dekatnya dimakamkan di area perkarangan rumah Joyodigdan. Dan yang lebih menarik lagi, hal tersebut sekaligus mengundang hawa mistis. Makam Joyodigdan ini disebut-sebut sebagai makam gantung. Rumah ini bisa dimasuki dari pintu belakang dengan meminta bantuan penjaga yang akan menjelaskan apapun yang ditanyakan oleh pengunjung. Perabot rumah masih kuno. Selain itu, terpasang daftar silsilah keturunan Eyang Joyodigdan. Nama yang tak asing adalah Raden Ajeng Kartini, yang merupakan menantu dari Eyang Joyodigdan. Rumah ini memiliki beberapa kamar dengan ciri yang sama, yaitu jendela yang sangat besar berukuran 1,5 x 2,5 meter. Hampir sama dengan pintu masuk yang dilalui oleh pengunjung. Nah, Eyang Joyodigdan lahir tanggal 29 Juli 1827. Eyang adalah kerabat dekat Pangeran Diponegoro dan merupakan keturunan darah biru Mataram. Kisah hidup Eyang Joyodigdan berkaitan dengan perang Diponegoro melawan Belanda. Banyak orang percaya Eyang Joyodigdan memiliki ajian Pancasona, yaitu ilmu yang bila pemiliknya mati, dia akan hidup kembali dengan catatan tubuhnya menyentuh tanah. Hal ini juga diceritakan turun-temurun dari keluarga Eyang Joyodigdan. Dengan kesaktiannya itu, Eyang Joyodigdan tidak hanya sekali tertangkap dan dieksekusi mati oleh Belanda. Namun, begitu jasadnya dibuang dan menyentuh tanah, dia akan hidup kembali tanpa sepengetahuan kompeni. Setelah Pangeran Diponegoro tertangkap, Eyang Joyodigdan yang masih berumur 30 tahunan meneruskan gerilya ke arah timur, tepatnya di Blitar, Jawa Timur, dan berhasil mengusir Belanda. Keberadaan Joyodigdan akhirnya diketahui oleh Adipati Blitar. Adipati pun meminta Joyodigdan untuk menggantikan patih kadipaten yang mangkat dan kemudian diberi tanah oleh Adipati yang sekarang menjadi Pasanggerahan Joyodigdan. Eyang Joyodigdan pun wafat pada tanggal 11 Maret 1909. Karena khawatir jasadnya akan hidup kembali, begitu menyentuh bumi atau tanah, makamnya pun diusahakan agar tidak menyentuh tanah. Makam gantung Eyang Joyodigdan ada di belakang rumah, dan untuk menuju ke sana akan menyusuri perkarangan rumah yang sangat luas, dan untuk mencapai ke sana tidak lebih dari 10 menit. Ya, pemakamannya pagarnya selalu digembok oleh penjaga rumah. Makam gantung Eyang Joyodigdan ini adalah makam yang paling mudah dikenali karena makamnya dilindungi oleh atap dan desain yang menarik. Menurut juru kunci, di atap itu tersimpan baju perang dan peralatan pribadi Eyang Joyodigdan.
Sedangkan makamnya yang disebut sebagai makam gantung ada di bawah atap yang terbuat dari marmer yang berukir. Sangat cantik sekali. Yang dimaksud dengan makam gantung adalah jenazah yang tidak menyentuh tanah. Jasad eyang dimasukkan ke dalam peti besi dan disangga dengan 4 tiang sebelum diuruk dengan tanah. Hingga kini, tidak ada spiritualis yang berhasil mendapatkan titisan ilmu Aji Pancasona dari Eyang Joyodigdan. Begitu juga dengan ilmu di bawahnya. Tak jarang spiritualis yang sedang menjalani ritual di makam justru diusir oleh suara tanpa rupa. Konon, salah satu syarat belajar ilmu tersebut adalah dengan bertapa ngalong, yaitu menggantung di pohon dengan kepala di bawah selama 40 hari, 40 malam tanpa makan dan minum. Merupakan orang sakti di zamannya, konon di luar pagar masuk ke pemakaman Joyodigdan dijaga oleh 2 ekor macan jadi-jadian. Pernah juga saat salah satu pengunjung yang sempat ziarah tidak berani masuk ke halaman rumah karena melihat ular besar yang menghadang jalannya. Juru kunci juga mengatakan bahwa pernah ada kerabat yang berniat mencuri barang peninggalan Eyang Joyodigdan dan akhirnya pun menjadi gila. Selain itu, ada sebuah makam di kompleks pemakaman yang disebut dengan makam menangis karena menurut juru kunci kerap terdengar tangisan dari area makam tersebut. Untuk mengunjungi lokasi ziarah makam gantung, sebaiknya tidak berniat buruk karena selain makam Bung Karno, makam Eyang Joyodigdan ini juga dikeramatkan serta menjadi tempat berziarah di Blitar, Jawa Timur. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.